단체로 무슨 병 같은 거라도 걸리? 우리 침투한 흔적이 발견됐어. 분열하고 있어. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas film The Silent Sea part yang kedua. Namun sebelum kalian menonton part yang satu ini, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Jika sudah, oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 숙주가 죽으면서 등식도 멈춘 거고. Kali ini kita diperlihatkan kembali saat Jae-sun menemui Jian. Saat itu Jae-sun berkata kalau tempat penyimpanan data di pangkalan Balhae ditandai dengan tanda segitiga di depan pintu masuknya. Lalu kita kembali diperlihatkan Jihan yang kembali ke ruangan penyimpanan 3. Di dalam ruangan itu Jisoo mendapatkan sebuah sampel yang aman. Namun anehnya sampel yang mereka cari ternyata adalah air. Ketua Kong dan Kapten Han menerima informasi tentang Jihan yang memisahkan diri dari Jisoo, sehingga mereka semua bergegas ke ruangan penyimpanan 3. Sementara itu tim penyimpanan 2 dipimpin oleh Letnan Ryu dalam perjalanan kembali ke pusat komando. Suchan yang berada di belakang masih terlihat aneh dengan wajah yang semakin pucat. Di waktu yang sama, Jian sampai di tempat penyimpanan 3 dan melihat Jisoo di pintu masuk penyimpanan. Tiba-tiba sesuatu menarik tubuh Jisoo ke atas dan menjatuhkan tubuhnya dalam keadaan meninggal dunia. Saat Jihan mencoba mendekati sosok misterius yang membunuh Jisoo, sosok tersebut menarik botol sampel dan kabur melalui ventilasi. Semua anggota kru yang mengetahui kejadian itu sangat terkejut. Bahkan Kapten Han sempat mencurigai Jian sebagai pembunuhnya. Namun setelah melihat bukti rekaman dari kamera di seragam Jihan, Kapten Han pun akhirnya kembali mempercayainya. Belum selesai masalah kematian Jisoo, seluruh anggota kru kembali dikejutkan dengan apa yang terjadi pada Suchan. Suchan tiba-tiba memuntahkan air tanpa henti dari mulutnya. Dr. Hong juga menghimbau semua anggota kru untuk menggunakan APD lengkap untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Sesampainya di ruangan itu, Dr. Hong langsung memeriksa keadaan Suchan dan mencoba mengeluarkan air dari dalam tubuhnya. Keadaan Suchan menunjukkan ciri-ciri seseorang yang tenggelam dengan tubuh yang sudah dipenuhi air, dan akhirnya Suchan meninggal dunia. Setelah kematian Suchan dan Jisoo, semua anggota sangat terpukul sekaligus kebingungan. Dr. Hong pun menyarankan agar tubuh Suchan segera diotopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Dalam meneliti kasus itu, Dr. Hong dibantu oleh Jihan. Sebelum melakukan tindakan otopsi, Jihan memberitahu Dr. Hong rahasia tentang ruang penyimpanan data yang ada di dalam pangkalan Balhae. Selain itu, Jian juga meminta izin pada Kapten Han untuk mengambil sampel dari mayat-mayat lain agar nantinya bisa diselidiki lebih lanjut. Dengan keadaan yang masih sangat kacau, Kapten Han meminta semua anggota kru untuk tetap fokus pada misi mereka. Apalagi saat ini mereka harus menangkap penyusup yang kabur membawa sampel. Ketua Kong kemudian melaporkan kalau si penyusup telah kabur melalui ventilasi di ruangan penyimpanan 3, di mana ventilasi itu juga terhubung dengan semua fasilitas utama di dalam pangkalan Balhae. Oleh sebab itu, Kapten Han pun mengajak Ketua Kong dan itu untuk pergi menyusuri ventilasi. Sementara Letnan Ryu dan Sun diminta memperbaiki sistem komunikasi secepat mungkin. Setelah dipindahkan ke laboratorium, Dr. Hong langsung melakukan otopsi pada tubuh Suchan. Sementara Jian dan Iwan akan pergi ke tempat para mayat untuk mengumpulkan sampel lainnya. Di waktu yang sama, saat Kapten Han dan yang lainnya masuk ke dalam ventilasi, mereka melihat beberapa coretan yang tampak mencurigakan. Selain itu, kondisi ventilasi yang bercabang semakin menyulitkan proses pencarian si penyusup. Sampai akhirnya mereka pun menemukan sebuah pintu bertuliskan level 1 yang artinya mereka tidak memiliki akses untuk memasukinya. Setelah semua kembali ke pusat komando, Letnan Ryu menjelaskan kalau sistem komunikasi di pangkalan Balhae telah rusak, jadi mereka membutuhkan seseorang untuk turun ke area bawah dan memperbaiki kerusakan tersebut. Sebenarnya mereka bisa turun menggunakan lift, namun karena sistemnya sedang rusak, jadi mereka terpaksa akan menggunakan jangkar tali. Kapten Han pun langsung menawarkan diri untuk melakukan misi itu demi bisa memperbaiki sistem komunikasi mereka.
Setelah dilakukan otopsi, Dr. Hong memastikan kalau kematian Suchan dan korban lain adalah karena tenggelam. Entah bagaimana caranya, namun yang pasti air seolah-olah muncul dari dalam tubuh korban dan merusak semua organ dalam tubuhnya. Lalu kita diperlihatkan kembali saat Kapten Han di sebuah rumah sakit. Dokter yang merawat putrinya mendesak Kapten Han untuk mendapatkan jumlah air yang lebih banyak, karena jika tidak, putrinya terancam tidak akan bisa berjalan lagi. Jadi itulah alasannya mengapa Kapten Han mati-matian ingin menyelesaikan misi itu. Karena pemerintah menjanjikan akan memberikan kartu air terbaik untuk anggota kru setelah menyelesaikan misi itu. Setelah mempersiapkan semuanya, Kapten Han bersiap untuk turun ke area bawah. Saat Kapten Han sedang turun menggunakan tali, lift yang berada di bawah tiba-tiba berfungsi dan perlahan-lahan naik ke atas. Hal itu pun membuat semua orang panik karena Kapten berada di jalur lift. Letnan Ryu dan yang lainnya berusaha melakukan segala cara untuk menghentikan lift, namun tetap tidak bisa. Beruntung Kapten berhasil meraih besi di sampingnya dan menghindar dengan sangat cepat. Namun tali yang digunakan Kapten malah tersangkut pada lift sehingga Kapten terpaksa melepaskan talinya. Kemudian Kapten Han melihat lift itu kembali turun dengan cepat. Ia pun meminta ketua gong untuk melepaskan talinya agar Kapten bisa menghindari lift. Kali ini kondisi tubuh Kapten menjadi tidak stabil karena beberapa benturan yang ia dapatkan. Dengan kondisi oksigen yang terus menurun, Kapten tetap berusaha menyelesaikan misi itu sesuai arahan Letnan Ryu. Tepat setelah menyelesaikan misi, Kapten pun pingsan karena kehabisan oksigen. Untungnya ketua gong dan yang lainnya berhasil menemukan tubuh Kapten dan segera memberikan pasukan oksigen dengan cepat. Di ruangan laboratorium, Jihan menyadari kalau jumlah frekuensi air yang dikeluarkan Suchan tidak bertambah ketika ia sudah meninggal. Itu artinya air di dalam tubuh orang yang terinfeksi akan bertambah dengan cepat, lalu aktivitasnya akan terhenti saat orangnya sudah meninggal. Untuk saat ini mereka masih menduga kalau air itu adalah virus. Tak lama kemudian, Kapten dan yang lainnya kembali menerima sinyal misterius dari ruangan penyimpanan 3. Tentu saja sinyal itu berasal dari penyusup. Oleh sebab itulah mereka pun bergegas ke ruangan itu untuk menangkap si penyusup. Namun di sana mereka malah tidak menemukan siapapun. Kapten malah menemukan alat komunikasi mencurigakan dari kantong seragam Jisoo. Dalam alat komunikasi itu, Jisoo seperti berkomunikasi dengan seseorang dan mengkhianati rekan krunya. Namun mengapa si penyusup malah dibunuh jika mereka berdua benar-benar bersekongkol dengan alat itu? Kemudian Kapten Han berhasil terhubung dengan Direktur Choi di bumi. Kapten lalu melaporkan semuanya, termasuk tentang 3 anggotanya yang meninggal dunia. Direktur Choi yang mendengar hal itu merasa sangat bersalah, namun ia tetap menegaskan kalau semua anggota harus segera menangkap si penyusup dan mengambil sampelnya. Kapten pun meminta akses level 1 pada Direktur Choi agar semua anggota bisa memeriksa pangkalan secara menyeluruh. Setelah itu, Kapten menyampaikan kecurigaan para anggota terhadap pemerintah yang terkesan menutupi sesuatu. Direktur Choi pun menjawab bahwa ia tak memiliki alasan untuk menutupi apapun dari mereka. Justru sebagai penanggung jawab, ia adalah orang yang paling menginginkan semua anggota kru kembali ke bumi dengan selamat. Di waktu yang sama, Jihan mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan darahnya. Saat tetesan darah Jihan bertemu dengan zat air, zat itu pun terpisah dan bertambah banyak dalam waktu singkat. Dr. Hong yang melihat hal itu sangat terkejut dan panik, lalu menyemprot zat itu agar segera membeku dan tidak menginfeksi yang lain. Sesuai dugaan mereka, darah Jihan memberikan kehidupan pada zat air sehingga bisa berkembang biak. Namun perkembangannya akan terhenti saat darah itu sudah tidak berfungsi. Dapat disimpulkan saat tetesan zat itu memasuki tubuh, maka ia akan berkembang biak dengan cepat dan menguasai seluruh organ dalam manusia sampai dipenuhi air. Setelah inangnya meninggal, zat itu pun juga akan berhenti berkembang biak. Jadi dapat disimpulkan kalau sampel penting yang harus dibawa ke bumi ternyata adalah air.
Setelah mengetahui fakta itu, Jian pun memberitahu anggota lainnya tentang kesimpulan yang mereka dapatkan. Tak disangka, Kapten Han ternyata telah mengetahui fakta tersebut. Sebelum keberangkatan, Direktur Choi dan Jaesun mengatakan kalau alasan mereka tidak pernah menyerah melakukan penelitian tersebut karena mereka menemukan zat air yang sangat berharga. Sumber itu pertama kali ditemukan oleh Dr. Song, kakak perempuan Jian. Ia pun menyebut air itu sebagai air lunar. Selama bertahun-tahun, pangkalan Balhae digunakan untuk meneliti air lunar. Karena air tersebut bisa berkembang biak, pemerintah berharap jika mereka bisa mengontrol air lunar, maka hal itu mungkin akan bisa menjadi sumber air untuk manusia di bumi. Dengan alasan itulah pemerintah tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada anggota kru. Karena jika ada pihak yang mengetahuinya, maka keselamatan mereka bisa saja terancam. Jihan pun teringat pada perkataan kakaknya tentang The Silent Sea yang berada di bulan. Saat orang-orang berpikir tidak ada sumber air di bulan, kakaknya justru menemukan air lunar yang bisa memenuhi seisi lautan jika sudah berkembang biak. Namun, Jihan tetap berpikir kalau misi itu sangatlah berbahaya. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana gejala dan proses penularan air lunar. Oleh sebab itulah, dia pun meminta akses level 1 agar bisa masuk ke dalam ruangan penyimpanan data di pangkalan Balhae. Akhirnya, Kapten Han dan Jihan pun bergegas ke ruangan itu. 발해기지의 데이터 스토리. Setelah memasukkan kode, mereka pun masuk ke dalam ruangan itu. Di sana, mereka melihat begitu banyak data yang tersimpan rapi. Namun, satu hal yang menarik perhatian mereka adalah saat mereka menemukan pintu masuk ke area bawah tanah yang berisi tanaman. Untuk part 2 cukup sampai di sini dulu ya. Tunggu part selanjutnya dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.